Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Januari 2024 ini masih diberikan kuat sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga, hati kami penuh dalam rasa syukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu. Kami bisa memasuki tahun 2024 ini. Ini anugerah-Mu yang sangat luar biasa bagi kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Wahyu pasal 1 ayat 8 dan ayat 17-18 yang berbunyi demikian. Yahweh berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Ayat 17 dan 18. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati, dan dia meletakkan tangannya atasku seraya berkata kepadaku, Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir dan yang hidup, dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, apapun yang ada di dunia ini asalnya adalah kosong. Dunia ini belum ada apa-apa, tetapi setelah Yahweh ciptakan, baru terciptalah segala sesuatu. Tetapi di akhir zaman nanti juga, apa yang ada sekarang ini juga akan menjadi hilang, lenyap juga, tidak berbekas. Hari ini saya berikan temanya adalah Yahweh Alfa dan Omega. Artinya Yahweh yang awal dan yang terakhir. Saudaraku, ketika alam semesta ini belum diciptakan, maka bumi dalam keadaan kosong, belum ada apa-apa. Maka setelah itu Yahweh ciptakan alam semesta ini di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3-26, yaitu alam semesta ini asalnya kosong, tidak ada apa-apa. Diciptakan hari pertama yaitu terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga darat, laut dan tumbuhan, hari keempat benda-benda penerang yaitu matahari, bulan dan bintang, hari kelima binatang-binatang, baru hari keenam manusia, dan hari ketujuh Yahweh beristirahat. Jadi kita tahu alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Yahweh tadi sebagai Alfa, permulaan daripada apa yang ada di dunia ini dimulai dari Yahweh itu sendiri. Tetapi jangan salah juga bahwa nanti di akhir zaman ini setelah semua rencana Yahweh terlaksana, maka kita tahu juga apa yang ada sekarang ini juga akan lenyap seketika. Di dalam Matius pasal 24 ayat 35 dikatakan, Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1, Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama dan laut pun tidak ada lagi. Itu nanti setelah Omega tadi, yang terakhir. Kalau awalnya diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, pada akhirnya nanti dari yang ada menjadi tidak ada. Pertanyaannya, saudaraku, kalau alam semesta ini saja dibentuk, dijagai oleh Yahweh, dipelihara, alam semesta ini ditata sedemikian rupa, maka hidup kita pun akan ditata.
Kalau dikatakan burung di udara dipelihara, juga saudaraku, kembang di taman-taman, tumbuh-tumbuhan dipelihara, kita juga dipelihara. Dan dengan masuknya kita tahun 2024 ini, kita bersyukur berarti hidup kita masih dipelihara oleh Yahweh. Saudaraku, bahwa kita ketahui hidup manusia itu diawali pada saat dia berada di dalam kandungan ibu kita. Kita ditenun, dibentuk di dalam kandungan ibu kita dalam Mazmur 139 ayat 13-16, di dalam Ayub pasal 10 ayat 10 sampai 12. Kita dibentuk sedemikian rupa dari sperma seorang laki-laki dipersatukan dengan sel telur perempuan dalam kandungan ibu kita, dibentuklah kita oleh Yahweh. Jadi manusia, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, kalau sampai hari ini kita hidup, berarti kita diberikan kesempatan untuk menggunakan waktu yang ada itu sebaik mungkin. Karena ingat tadi, ada saatnya manusia lahir, ada saatnya manusia meninggal. Itu kata pengkhotbah pasal yang ketiga. Mumpung kita masih diberikan hidup, maka kalau kita diberikan hidup, gunakanlah masa hidup. Dimasukkan kita ke tahun 2024 ini, berarti kita masih punya kesempatan hidup berkenan kepada Yahweh itu. Dan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita di masa-masa sekarang ini? Yang pertama-tama, supaya nanti kalau tiba-tiba Yahweh memanggil kita, karena kematian itu adalah rahasia. Tidak ada orang yang tahu kapan dia mati. Tetapi kita nggak persoalkan masalah kapan matinya. Mau kapanpun matinya, nggak usah takut. Kalau kita sudah menggunakan hidup kita dengan benar, bahwa waktu yang Yahweh berikan kepada kita, tentunya kita diberikan kesempatan yang pertama-tama bergaul dengan Yahweh. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9, bagaimana Nuh itu bergaul erat dengan Yahweh. Pada saat itu seluruh manusia kecuali keluarga Nuh semua melakukan dosa kejahatan, kawin cerai, mabok, pesta pora, dan apa yang menjadi keinginan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Tetapi Nuh bergaul erat dengan Yahweh. Jadi Yahweh itu tadi dia adalah awal, Alfa, dia yang akhir. Dia juga yang mengawali hidup kita. Dia juga yang mengakhiri hidup kita. Mumpung kita masih hidup, gunakanlah hidup itu untuk bergaul erat dengan Yahweh. Jangan hanya engkau bergaul dengan temanmu, banyak sahabatmu di Facebook, di YouTube dan segala macam. Itu tidak menyelamatkan engkau. Tetapi jika engkau bergaul erat dengan Yahweh, engkau dijamin kapanpun kematian itu datang kepadamu, engkau tidak perlu takut. Karena Yahweh itu omega, artinya terakhir. Mengakhiri hidup manusia, kuncinya pada Yahweh. Tapi kalau engkau bergaul erat dengan Yahweh, tidak perlu takut, sebab ada jaminan keselamatan. Kalau Nuh selamat dari air bah, maka di akhir zaman ini, jika kita bergaul erat dengan Yahweh, ketika nanti langit dan bumi yang sekarang kita tempati lenyap, maka kita dibawa kepada bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru, dimasukkan dalam kerajaan surga. Maka mumpung kita belum meninggal, masih hidup, gunakanlah waktu-waktu sekarang ini bergaul dengan Yahweh. Yang kedua, selalu hidup dalam Yeshua HaMashiach. Ya, dalam Galatia pasal 2
ayat 20, Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan hidup adalah Hamasiah, mati itu untung. Artinya, kenapa kita hidup, seperti apa hidup di dalam Yesua? Hidup dalam Yesua itu berarti kita menuruti kehendak Bapa di surga, mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu tandanya kita hidup di dalam Tuhan Yesua. Maka Tuhan Yesus katakan dua hukum utama tadi, mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu, dan mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Dalam dua hukum inilah tercakup hukum Taurat. Jadi hiduplah di dalam Yesua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mumpung kita belum berakhir hidup kita, omega tadi, Yahweh belum mengambil nyawa kita, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 17. Hiduplah dalam roh. Dengan kita hidup dalam Roh Kudus, mematikan segala keinginan daging, keinginan mata, harga diri, dan kita benar-benar menuruti kehendak daripada Yahweh itu. Makanya kita butuh Roh Kudus yang menjadi penolong, yang memampukan kita melawan, mematikan segala hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang dosa, hal-hal yang duniawi. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita masih diberikan kesempatan, belum kita sampai kepada omega tadi, maka hiduplah dalam firman Yahweh. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi setiap hari, setiap waktu kita perlu merenungkan firman Yahweh dan hidup dalam firman Yahweh. Kapanpun kita berakhir, omega tadi, Yahweh yang mengawali hidup kita, Yahweh mengakhiri hidup kita. Kalau kita hidup dalam firman Yahweh, otomatis kita ada jaminan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kematian itu bukan menakutkan, tapi justru dikatakan tadi bahwa hidup itu Hamasiah, mati itu adalah untung. Jadi kalau kita cepat dipanggil oleh Yahweh, ya kita nggak mengalami berbagai macam kejadian di dunia ini. Tapi jangan bunuh diri juga, karena bukan itu kehendak daripada Yahweh. Jadi mari kita mulai memasuki tahun 2024 ini, mumpung masih di awal tahun ini. Tahun lalu kita kurang bergaul, kurang dekat, kurang hidup dengan firman Yahweh, jarang baca firman. Mulai tahun ini, engkau berkomitmen setiap hari baca firman, merenungkannya, dan mempraktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Yang terakhir, lawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Ya, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7, bahwa si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam siapa yang dia inginkan. Tetapi dikatakan tunduk kepada Yahweh, lawan si iblis itu. Maka yang perlu kita lawan segala kemauan-kemauan iblis itu membuat kita malas, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita tidak ada pengharapan. Kita harus lawan. Karena apa? Kalau kita mengikuti kemauan iblis, maka ketika kita hidup dalam dosa tiba-tiba mati, pasti masuk neraka. Tapi kalau kita mengikuti kehendak daripada Yahweh tadi, dan menuruti apa yang difirmankannya, otomatis kita dijamin masuk dalam kerajaan surga. Jadi bersyukurlah, yang menjaga hidupmu namanya Yahweh Alfa dan Yahweh Omega. Yahweh yang mengawali hidupmu, maka Yahweh juga yang mengakhiri hidupmu. Mumpung belum berakhir hidup saudara dan saya, dalam perjalanan mau mengakhiri hidup kita, sungguh-sungguhlah engkau bergaul dengan Yahweh. Sungguh-sungguhlah engkau hidup dalam Yesus setiap saat. Sungguh-sungguhlah engkau dipimpin Roh Kudus setiap saat. Sungguh-sungguhlah engkau hidup dalam firman Yahweh setiap saat.
dan lawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu, engkau dan saya dijamin masuk di dalam kerajaan yang kekal. Karena kita tahu alam yang kita tempati sekarang ini satu saat akan lenyap. Dalam Matius 24 ayat 35 tadi, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak lenyap. Jadi kalau langit dan bumi yang kita tempati ini lenyap, hilang dari yang tadi awalnya tidak ada menjadi ada, terus dari yang ada menjadi tidak ada, dihilangkan. Ada dua tujuan manusia. Yang hidup dalam Tuhan Yesus akan dipersiapkan hidup kekal di surga, dan mereka yang tidak hidup dalam Tuhan Yesus, yang belum bertobat, hidup dalam dusta, perzinahan, kejahatan, hidup kekal di neraka. Maka persiapkan dirimu. Kita nggak tahu kapan kita berakhir hidup kita. Yang penting nggak perlu takut, sebab apa? Kita punya Bapa yang selalu menjaga kita, sebab Dia yang mengawali hidup kita, Dia juga yang mengakhiri hidup kita, maka ada jaminan keselamatan bagi kita. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Betapa luar biasa kuasa-Mu ya Yahweh Elohim. Engkau mengawali segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari yang tidak ada menjadi ada, yang Kau ciptakan yang sempurna. Tetapi di akhir zaman ini nanti, dari yang ada dunia ini menjadi tidak ada. Namun kami bersyukur, kami anak-anak-Mu, Engkau sudah siapkan tempat yang mulia, Yerusalem baru. Di sana tidak ada penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, sebab Engkau sudah menghapuskan segala dosa, kelemahan, dan ketidakberdayaan kami, dan Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu ini Bapa. Biar setiap kami anak-anak-Mu memasuki tahun 2024 ini semakin serius bersekutu dengan Engkau, mempersiapkan diri kami. Kapan Engkau mengambil hidup kami benar-benar siap, sebab ada kepastian untuk masuk dalam rumah Bapa, yaitu kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya imannya kuat dan teguh menghadapi segala keadaan hari-hari yang datang. Berkati bangsa dan negara kami yang mau pemilu bulan depan, supaya semua aman. Juga berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua gereja-Mu, persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.